Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Mutaqin SPDI, guru di MAN 1 Muhuraya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil field teaching saya yang merupakan kegiatan pembelajaran secara daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah video field teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua? Sehat. Pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, ya sebagai umat yang beragama dan beriman, sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita diberikan kemudahan dan kefahaman di dalam menuntut ilmu ini. Baik, untuk memimpin doa, Bapak minta kepada Mahmud ya untuk memimpin doa. Silakan Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa. Doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Mahmud. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran dulu ya, yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Indah, hadir Indah? Hadir. Hadir. Sehat Indah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si Mulyadi hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Sehat Mulyadi? Sehat Pak. Sehat. Syahidah Fauzia? Hadir Pak. Sehat Fauzia? Hadir Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya. Dan yang pada kesempatan ini yang masih belum hadir, ini Megawati ya. Ya, yang masih belum Iya, bisa bergabung di ruang Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan mata pelajaran akidah akhlak kita ya tentang kunci kerukunan ya. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas materi, Bapak ingin menanyakan kabarnya semuanya dulu. Kalau Bapak tanya apa kabarnya pagi hari ini, maka jawabnya alhamdulillah, luar biasa, kami masih semangat, Allah Akbar. Bisa? Bisa. Apa ya? Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Kami masih sehat. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya dulu. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita akan membahas materi tentang kunci kerukunan, ya. Namun sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa, anak-anak sekalian? Sebelum ini kita membahas materi tentang apa? Kunci Tentang toleransi. Ya, Tentang toleransi. Ya, Bu Indah, tentang apa Bu Indah? Toleransi ya. Tentang Apa lagi? toleransi. kita. Kemudian Tawasud. tawasud, terus Musawah. Musawah Pak, musawah. musawah ya, pintar ya. Musawah. Jadi sebelumnya kita
telah membahas 3 kunci kerukunan yang lain, yakni toleransi, musawah, dan tawasud. Nah, pada hari ini kita akan membahas kunci kerukunan yang terakhir, yakni ukhuwah. Ya. Baik, si Syahidah. Mana Syahidah? Pak. Apa yang maksud dengan ukhuwah, Syahidah? Ukhuwah persaudaraan, Pak. Ya, persaudaraan. Apalagi kira-kira? Mahmud? Apalagi yang kalian ketahui? Ukhuwah ya secara bahasa berarti Kasih sayang, persaudaraan, Pak. Pak. Persaudaraan kasih sayang. Baik, ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ukhuwah. Namun sebelumnya, sudah dipersiapkan belum perlengkapan belajarnya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Sudah, Pak. Paketnya sudah ada semua? Sudah, Pak. Sudah. LKPD-nya sudah Bapak kirimkan kemarin ya melalui grup WA, sudah di-print semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kemudian Sudah. tentang ilmiah yang akan kita bahas pada sesi diskusi nanti sudah ada? Sudah, Pak. Sudah siap? Sudah, Dan alat Pak. tulis ya? Baik, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita ya pada materi ukhuwah ini ada 5 ya. Yang pertama adalah menganalisis konsep ukhuwah dalam Islam. Kemudian yang kedua menguraikan ciri-ciri dan nilai positif atau manfaat dari sikap ukhuwah. Yang ketiga membandingkan macam-macam ukhuwah dalam konsep Islam. Ya. Kemudian yang keempat merumuskan proses terbentuknya ukhuwah dalam konsep Islam. Kemudian yang kelima nanti memasangkan dalil atau menghubungkan dalil dengan macam-macam ukhuwah dalam konsep Islam. Jadi dalam konsep Islam itu ya banyak macam-macam ukhuwah. Nanti dalilnya apa saja? Misalnya ukhuwah Islamiyah dalilnya apa ya? Nah, itu nanti yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian poin bahasan atau pokok bahasan kita ada 5 ya. Yang pertama apa? Yang pertama pengertian ukhuwah. Kemudian yang kedua ukhuwah dalam Islam atau dalam konsep Islam. Yang ketiga Membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti diharapkan setelah belajar kita terbiasa ya menerapkan prinsip ukhuwah ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ciri-ciri orang yang berperilaku ukhuwah. Ya. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai positif atau manfaat dari ukhuwah. Ya, ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Bapak ingin lihat lagi semangat kita pada pagi hari ini. Kalau Bapak bilang pemuda, jawabannya siap ya. Kalau Bapak bilang remaja, kalian jawabnya bangkit. Kalau Bapak bilang ukhuwah, kalian jawabnya erat ya. Nah, kemudian kalau Bapak bilang prestasi, maka kalian jawabnya tingkat. Baik, siap? Siap semuanya? Siap. Pemuda? Siap. Remaja? Bangkit. Ukhuwah? Eratkan. Prestasi? Tingkatkan. Baik, tepuk tangan semuanya. Ya. Luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Baik, nah silakan ya. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Kelihatan gambarnya anak-anak? Kelihatan ya. Baik, sekarang silakan amati gambar, kemudian berikan komentar ya atau pernyataan yang sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, yakni tentang ukhuwah. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengamati gambar ini. Silakan. Informasi apa yang dapat kalian tangkap dari gambar ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mahmud. Apa Mahmud? Gambar keseragaman, Pak. Gambar keseragaman. Ya, apalagi kira-kira? Ada yang lain? Gambar persatuan, Pak. Gambar persatuan. Di sini ada nih yang Bapak tunjuk nih ya. Orang kulit hitam dari Papua. Kemudian ada suku dari Pulau Jawa ya. Kemudian di sini juga berkumpul tokoh agama ya. Nah, jadi ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha di sini berkumpul dalam satu
dalam satu ruang ya. Nah, ini maknanya adalah persaudaraan ya, atau kebersamaan. Baik, terima kasih. Kemudian silakan kalian amati atau simak video berikut ini ya. Bapak kasih waktu 3 menit untuk menyimak videonya. Nanti Bapak minta kepada siapa? Si Mulyadi. Nanti untuk mengomentari tentang video yang kita tayangkan ini ya. Silakan diamati dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian kita kali ini menyangkut ukhuwah Islamiyah. Sementara orang menduga bahwa istilah ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan sesama muslim. Hemat saya, ini tidak tepat. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang diajarkan Islam. Kalau Anda ingin berkata persaudaraan sesama muslim, maka istilah yang benar adalah ikhwanul muslimin. Kita nyatakan ukhuwah Islamiyah. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Ya, silakan. Sudah, Pak. Si Mulyadi, apa kira-kira yang bisa ditangkap informasi dari video tadi? Kita harus saling bersaudara, Pak. Halo, saling bersaudara. Fitriatun Nisa, Fitria. Siapa Ya, yang menyampaikan Pak. dalam Ya, video Pak. tadi, Fitria? Quraisy Shihab, Pak. Profesor Quraisy Shihab. Baik. Shihab. Syahidah. Tentang apa kira-kira yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab dalam video tadi, Syahidah? Syahidah? Tentang Ukhuwah. ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan. Baik, terima kasih. Berikutnya, nah ini Bapak bagi kelompok ya. Ini namanya kelompok ahli. Jadi masing-masing orang ini sudah Bapak bagi. Ya, silakan untuk mempelajari, memahami, menggali ya dari sub materi yang Bapak bagikan. Yang pertama makna ukhuwah. Ini silakan nanti Mulyadi ya. Nah, silakan menggali, membaca materi yang sudah dikasih ya. Dipahami nanti dijelaskan dengan teman-teman yang lain. Yang pertama mana ukhuwah si Mulyadi. Kemudian yang kedua ukhuwah dalam Islam. Ini ada 2 orang karena cakupan materinya cukup banyak. yakni Indah Rahmawati dengan Mahmud. Siap ya? Iya. Kemudian yang ketiga contoh ukhuwah. Ini akan digali oleh Syahidah Fauziah ya. Contoh ukhuwah. Apa saja contoh ukhuwah. Kemudian yang keempat ciri-ciri ukhuwah. Ini akan dipelajari atau digali oleh Fitriatun Nisa. Ya. Kemudian yang kelima, nilai positif atau manfaat dari ukhuwah. Ini akan digali oleh Megawati. Ya, siap Megawati? Sudah siap ya? Baik, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mempelajari materi ini. Nanti akan kumpul lagi dalam kelompok besar ya. Jadi kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari kawannya yang sudah mendapatkan bagian untuk menggali atau memahami materi yang sudah kita bagi. Baik, silakan. Bapak kasih waktu 4 menit ya. Pak, iya, Pak.
Baik, ada yang sudah? Ada yang sudah siap untuk presentasi? Sudah Pak, saya Pak, siapa? Udah, Ya, Pak. silakan si Mulyadi. Ya, Apa Mulyadi? makna ukhuwah Pak. Ya, silakan. Ya. Yang lain Ukhuwah mohon didengarkan berasal- ya, simak. ya. Ukhuwah berasal dari kata akhun yang Ya. berarti bersaudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Ya, Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana Ya. menumbuhkan perasaan kasih sayang, ya, persaudaraan, kemuliaan, dan saling percaya terhadap orang lain. ya. Terima kasih ya. Ini makna ukhuwah yang dikemukakan oleh Mulyadi. Tepuk tangan untuk Mulyadi. Baik, yang berikutnya siapa lagi yang berikutnya? Saya Pak. Ya, Fitri, silakan. Pak. Si Mahmud, silakan Mahmud. Ya. Ukhuwah dalam Islam ya Pak. Ya, Ukhuwah dalam Islam sangat esensial, bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan memperkeruh suasananya. ya, Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena Ya. itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. ya. Itu Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mahmud. Kemudian si Indah, apalagi Indah? Ukhuwah dalam Islam? Dalam Al-Quran, ada berapa kira-kira makna ukhuwah si Indah? Mana Indah? Si Indah, mana Indah? Baik, mungkin ya, langsung saja Bapak sampaikan. Jadi makna ukhuwah dalam Al-Quran itu ada 7 ya. Yang pertama adalah senasab, kemudian yang kedua adalah sekeluarga, yang ketiga adalah sebangsa, yang keempat semasyarakat, yang kelima seagama, yang keenam sekemanusiaan, dan yang terakhir adalah semakhluk atau sehamba Allah. Nah, ini senasab ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Kemudian sekeluarga dijelaskan dalam Quran surah Toha ayat 29 sampai 30. Kemudian sebangsa ini dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 65. Semasyarakat surah Shad ayat 23. Kemudian seagama Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Sekemanusiaan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan semakhluk Quran surah Al-An'am ayat 38. Nah, kemudian pembagian ukhuwah ini menurut Qori Shihab, beliau membagi ukhuwah itu menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah ukhuwah fi al-ubudiyah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah. Yang ketiga, ukhuwah fi ad-din al-islamiyah. Kemudian yang terakhir, konsep beliau adalah ukhuwah fi an-nasab wal watoniyah. Ini 4 konsep ukhuwah menurut Qori Shihab. Nah, ini dalil ukhuwah ya. Yang persaudaraan dalam Islam. Itu tadi sebagaimana disebutkan oleh Mahmud ya, terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Baik, kemudian contoh ukhuwah. Apa kira-kira contoh ukhuwah? Siapa tadi? Saya Pak. Ya, silakan contoh ukhuwah tadi apa kira-kira? Contoh Pada zaman- ukhuwah dalam Islam Pak. Ya, contohnya. Allah Pak bersaudara dengan kaum muhajirin. Ya, persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Ini Ansor. ya, pada masa Rasulullah ya. Pada masa Rasulullah. Ya, kalau pada masa kita sekarang mungkin bersaudara antar ya sesama mungkin anak bangsa gitu ya. Itu adalah contoh ukhuwah atau persaudaraan yang diajarkan Islam. Kemudian terbentuknya ukhuwah itu ada 5 ya. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun, yang keempat ta'aluf, dan yang kelima takaful. Ini adalah terbentuknya ukhuwah ya. Supaya ukhuwah itu dapat terbentuk maka melalui proses ini. Jadi ta'aruf, tafahum, ta'awun, ta'aluf, dan takaful. Kemudian selanjutnya ciri-ciri ukhuwah.
Ya, ada berapa ciri-ciri ukhuwah? Ada 5, Pak. Ada 5. Kelima, Pak. Yang pertama, apa yang pertama? Memiliki sikap Memiliki teguh. sikap terbuka, Pak. Sifat Terbuka. Yang kedua, mengutamakan Mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. ya, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, Saling memahami, Pak. antara satu sama lainnya. ya, kemudian yang keempat, saling tolong menolong. Menolong. Itu adalah ciri-cirinya. Kemudian nilai positif atau hikmah yang dapat kita ambil dari ukhuwah apa kira-kira? Ada 4 juga ini. Yang pertama, Ya, Pak. Terciptanya Terciptanya solidaritas antara sesama. ya. Yang kedua, Terciptanya persatuan bangsa. ya. Yang ketiga, Terciptanya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. ya. Yang keempat, timbulnya sikap tolong menolong. Ya, baik, terima kasih. Itu adalah materi tentang ukhuwah yang sudah kita gali, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami bersama-sama tadi melalui diskusi. Baik, kemudian berikutnya ya, Bapak ingin memberikan tugas. Silakan kalian baca jurnal yang sudah Bapak bagikan di grup WA ya. Nah, judulnya adalah Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Nilai ukhuwah di Sekolah. Nah, nanti jawabannya silakan ditulis di LKPD. Temuan kalian ya dalam jurnal itu silakan nanti ditulis di LKPD. Baik. Ya, silakan Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk menggali ya, memahami jurnal ini, kemudian nanti menuliskan temuan kalian di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan. Sudah? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. silakan presentasikan. Si Fitriatun Nisa. Pak. Ya, silakan Ya. Fitria, presentasikan apa temuan yang didapat dari jurnal yang sudah ditulis di LKPD. Tadi tuh Pak, dari jurnal yang udah Bapak kasihkan tuh, Ya, ada macam-macam ukhuwah Pak. Menurut Ya. Profesor Quraisy Shihab, yang pertama ukhuwah ubudiyah, Ya. terus ukhuwah insaniyah, ya, ukhuwah wataniyah wa nasab, ya, dan ukhuwah fidin al-Islam Pak. ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Fitriatun. Baik, Ya. ya. Nanti silahkan kalian lengkapi LKPD-nya ya. Kalau sudah selesai nanti silakan dikirim melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Ini uraian macam-macam ukhuwah menurut Profesor Quraisy Shihab ini sudah dikemukakan. Kemudian mana ukhuwah Islamiyah menurut beberapa pakar. Kemudian uraikan juga beberapa nilai ukhuwah. Dan yang terakhir adalah pendapat Nur Khalis Majid dalam menyikapi urgensitas ya atau pentingnya ukhuwah Islamiyah yang harus dibangun dalam pola pikir masyarakat. Baik, demikian ya pembahasan kita. Kemudian mari bersama-sama kita menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Baik, tadi kita sudah belajar tentang apa kira-kira? Tentang ukhuwah. Tentang ukhuwah. Ya, poin-poinnya apa? Yang pertama, makna ukhuwah. Kemudian yang kedua, Ukhuwah Ukhuwah dalam Islam. ukhuwah dalam Islam. Yang ketiga, Contoh perilaku ukhuwah. Yang keempat, ciri-ciri ukhuwah. Nah, kemudian yang kelima, nilai positif atau manfaat dari ukhuwah. Baik, sampai di sini sudah dapat dipahami belum materinya? Ada pertanyaan? Allah paham. Insya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian Bapak telah mengirim link ya di WA untuk mengerjakan evaluasi kita pada pagi hari ini ya, untuk melihat sejauh mana kalian telah memahami kemudian menguasai materi yang sudah kita pelajari bersama-sama.
ya. Jadi linknya kalian kerjakan melalui Google Form ya. Nanti ada 10 soal, silakan dijawab ya. Setelah pembelajaran ini. Baik. Masih semangat anak-anak? Semangat. Semangat, Pak. Semangat. Ya, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita akhiri ya, Bapak harapkan materi yang sudah kita pelajari ini, yang sudah dipahami oleh kalian, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari. Ya. Caranya bagaimana? Dengan membangun persaudaraan. Ya. Persaudaraan, apakah persaudaraan seagama, apakah persaudaraan sebangsa, ataupun persaudaraan kemanusiaan ya. Karena kita mungkin Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku, dari berbagai agama. Maka ini harus kita bangun persaudaraan ya, agar bangsa ini tetap kokoh dan utuh ya, menjadi sebuah negara. Siap untuk menerapkan prinsip ukhuwah ini dalam kehidupan? Insya Allah. Insya Allah siap. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan ya. Apa kira-kira pembelajaran kita minggu depan? Perilaku tercela. Perilaku Pak. tercela. Ya, jadi Bapak harapkan ya, untuk sebelum kita belajar pada pertemuan berikutnya tentang perilaku tercela, Bapak harapkan buku paket yang ada pada kalian itu pada malam harinya dibaca ya. Dibaca. Nah, kemudian ketika pertemuan kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Kemudian materi hari ini juga nanti diulang lagi di rumah ya anak-anak ya. Jangan sampai berhenti pada hanya di sekolah saja ya, nanti di rumah juga digali lagi ya, materi-materinya dipahami lagi. Baik, demikian mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk memimpin doa, Bapak minta kepada siapa memimpin doa? Indah ya. Silakan Indah untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Indah. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa sejenak. Ista'id doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafi khusr illal ladzina wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Indah dulu. Ya, terima kasih. Ya, Bapak mohon maaf ya apabila dalam penyampaian Bapak ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian terima kasih atas keaktifan kita semua pada pagi hari ini. Ya, Bapak akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.